بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada pertemuan tadi malam disebutkan di halaman 62 di ta'liq, disebutkan di ta'liq hadhil jama'at allati taqul najtami'u ala mattafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alayhi, atau fihi. Jamaat ini yaitu Ikhwanul Muslimin, mereka mengatakan kita berkumpul bersatu di atas apa yang kita sepakati, dan masing-masing kita saling memberikan udzur satu sama lainnya fima ikhtalafna fihi, pada perkara yang kita perselisihkan. Kaidah ini ya ikhwan adalah kaidah Ikhwanul Muslimin yang dikenal oleh para ulama dengan qaidatun bannaiyah, disebut dengan istilah kaidah bannaiyah. Kaidahnya Hasan al-Banna. Kitab yang lumayan bagus membantah kaidah ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Hamad bin Ibrahim al-Utsman. Judulnya Dirasah Naqdiyah li Qaidatil Ma'dzirah wa Ta'awun. Ya, Dirasah Naqdiyah li Qaidati Ma'dzirah wa Ta'awun. Kitab ini ditakdim, ya, dikasih rekomendasi oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan juga Syekh Saleh Al-Fauzan. Di sini disebutkan ujian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad terhadap bantahan untuk kaidah Ikhwanul Muslimin ini tadi. Ya. Bisa antum baca, lumayan tebalnya segini untuk membantah kaidah Hasan Al-Banna ini tadi. Ya. Dengan istilah kaidah nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alaih. Kemudian juga disebutkan di ta'liq di paragraf terakhir pada halaman 62 itu. Di ta'liq itu kan disebutkan waqala ba'dhum khilafuna ma'al yahudi laisa khilafan mabniyan 'ala din wa inna ma huwa khilafun yata'allaqu bi umurid dunya wal iqtisad wa nahwi dzalik. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya khilaf kita bersama orang-orang Yahudi bukanlah khilaf yang dibangun di atas agama, namun khilaf yang dibangun pada prinsip yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia dan perekonomian. Yang mengucapkan ini banyak orang, di antaranya Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwan Al-Muslimin Ahdathun Sana'at Tarikh. Dan juga ucapan ini juga diucapkan oleh Muhammad Al-Mis'ari. Muhammad Al-Mis'ari yang dulu pernah tinggal di Saudi Arabia, kemudian pindah ke negeri kufur. Yang mirip dengan ini juga pernah diucapkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Pernah diucapkan oleh Al-Qaradawi. Yang semakna dengan ini pernah ditanyakan oleh atau ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mufidah. As'ilatil Manahij an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Pertanyaannya, ma taqul fi man yaqul inna khusumatana lil yahudi laysat diniyah
Li'anna al-Qur'an al-Karim hadda ala musafatihim wa musadaqatihim. Bagaimana menurutmu pendapat orang yang mengatakan sesungguhnya permusuhan antara kita dengan orang-orang Yahud bukanlah urusan agama, dikarenakan Al-Qur'anul Karim menganjurkan untuk satu barisan bersama mereka dan berteman dengan mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzal kalam fihi khaltun wa tadlilun. Ini kalam, pernyataan seperti ini padanya terdapat khalt, penyampur adukan, wa tadlil, dan juga penyesatan. Al-Yahud kufar, orang-orang Yahud kufar. Wa qad kaffarahumullahu ta'ala wa la'anahum. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka dan melaknat mereka. Wa kaffarahum Rasulullah SAW wa la'anahum. Dikafirkan oleh Rasul dan dilaknat oleh Rasul. Wa qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa qala ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa'adawatuna lahum diniyah. Permusuhan kita terhadap mereka adalah diniyah. Wala yajuzu lana musadaqatuhum. Tidak diperbolehkan bagi kita musadaqatuhum, berteman dengan orang-orang Yahud, wala mahabbatuhum, tidak boleh mencintai mereka, li'anna al-Qur'an nahana an dzalik, dikarenakan Al-Qur'an melarang kita dari hal tersebut. Ya. Itu berkaitan dengan pernyataan ini tadi. Ucapan yang mengatakan bahwasanya permusuhan kita antara kita dengan Yahudi itu bukan urusan agama tapi perkara duniawiyah. Ini ucapan diucapkan oleh Hasan Al-Banna, kemudian Yusuf Al-Qardawi, kemudian Muhammad Al-Mis'ari. Tiga-tiganya takfiri khariji, tapi bagian qa'adah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Bab izharu madhabis salaf, menampakkan madhabus salaf, wa bayan mauqifihim min ahlil bidah, dan penjelasan tentang mauqif mereka, sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang terbimbing. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dikarenakan setiap perkara yang muhdatsah adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini di situ disebutkan di ta'liq, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ibnu Hibban wa ghairuhum wa huwa haditsun sahih. Wa hadzal hadits yadullu ala wujub izhari hadzal madhhabil azim wa bayani mauqifi ahlil madhhab wa bayanu mauqifi ahlil madhhab wa hadhil aqidah min mukhalafihim min ahlil bid'ah wal ahwa. Hadis ini menunjukkan wajibnya menampakkan mazhab yang mulia ini, mazhab yang agung ini, mazhab ahli sunnati wal jamaah, serta penjelasan mauqif ahli al-mazhab, sikap mazhab ahli sunnah, wa hadil aqidah, dan juga ahli hadil aqidah, yaitu aqidah ahli sunnah, min mukhalifihim, terhadap orang-orang yang menyelisih mereka, min ahlil ahwa, min ahlil bid'ah wal ahwa, dari kalangan ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfi al-firqatin najiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sifat al-firqatin najiyah, wa qad qila lahu, pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hiya ya Rasulullah, siapa al-firqatun najiyah, man hiya ya Rasulullah, siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasul, al-firqatun najiyah itu sesuatu yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Kemudian di sini disebutkan, wa dzalika lamma dzakara iftiraqa hadhil ummah ila 73 firqah.
kulliha finnar illa wahidah. Qila ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang demikian itu tatkala Nabi SAW menyebutkan iftiraqa hadil ummah, perpecahan umat ini. Rasul menyebutkan umat Islam ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Seluruhnya di neraka. Kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Lalu ada yang bertanya kepada Rasul, golongan apa itu? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana mustannan, siapa yang ingin mencontoh, falyastunna atau falyastanna biman qad mat. Man kana mustannan, siapa yang ingin mencontoh, falyastanna biman qad mat, maka hendaklah dia mencontoh dengan orang yang sudah mati. Ini asar Abdullah bin Mas'ud ini, kalau antum pengen lihat panjang lebarnya, ini nah syarahnya ya. Asar Abdullah bin Mas'ud ini panjang lebarnya di sini ya. Ini sudah difotokopi, tinggal dipelajari, tunggu waktunya. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, siapa yang ingin mencontoh, maka contoh saja terhadap orang yang sudah mati. Kenapa? Siapa yang orang yang sudah mati? Ulaika ashabu Muhammadin, yaitu para sahabat Nabi. Kanu khairu hadhil ummah, mereka sahabat adalah sebaik-baik umat ini. Wa abarraha quluban, mereka sahabat adalah orang yang paling bagus hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, kata Ibnu Mas'ud, sahabat adalah orang yang paling sedikit takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Wa naqala dinahu, sahabat adalah penukil agama atau pembawa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, atau itu bacanya wa nuqqal, bacanya nuqqal. Wa nuqqala dinihi, wa nuqqal dinihi, jamak nakilun, nakilani, nakiluna, nuqqalun, jamaknya nuqqal, diantaranya seperti khullas ya. Wa nuqqal dinihi, mereka adalah nuqqal, para penukil agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembawa. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, maka serupailah akhlak mereka dan metode mereka. Fahum kanu alal huda al mustaqim, sesungguhnya mereka para sahabat berada di atas petunjuk hidayah yang lurus. Jelas ya, pernyataan Abdullah bin Mas'ud membimbing, mengajak kepada para sahabat. Faham antum? Jelas? Hadis Nabi SAW mengajak berpegang teguh dengan prinsip sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengajak untuk berpegang teguh dengan prinsip sahabat. Wa qala al-Imam Ahmad, usulus sunnah indana, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'i bihim wa tarkul bid'ah. Usulus sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat Rasulullah SAW berada di atasnya, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, wa tarkul bid'ah, serta meninggalkan kebid'ahan. Wa mazala a'immatus sunnah wa ulama'uha jailan ba'da jailin yad'una ila ittiba'is salafis salih wal iqtida'i bihim. Senantiasa para ulama sunnah ya, para a'immatus sunnah wa ulama'us sunnah jailan ba'da jail, generasi ke generasi, itu makna jailan ba'da jail,
generasi ke generasi. Jamaknya ajyal. Yad'una ila ittiba'is salafis salih wal iqtida'i bihim, mengajak kepada mengikuti salafis salih dan mencontoh mereka, wasuluk tariqihim, dan mengikuti jalan mereka. Wa ma bariha ahlus sunnah yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima ja'a fi kitabillah. Wa ma bariha, mana ya? Tidak meninggalkan, ya. Senantiasa artinya. Wa ma bariha ahlus sunnah, maksudnya ahlus sunnah senantiasa yastadilluna ala dinihim, berdalil untuk agama mereka ini, wa aqaidihim, dan untuk akidah-akidah mereka, bima ja'a fi kitabillah, dengan apa yang ada dalam Al-Quran, wa bima sahha an Rasulillah SAW, dan juga dengan apa yang telah sahih dari Nabi SAW. Fa illam yajidu fihima fabima sabata anis salafis salihin minas sahabati wat tabi'in. Kalau seandainya mereka tidak mendapati pada Al-Quran dan Sunnah tadi, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah akan berdalil bima sabata anis salafis salihin minas sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in al-ma'ruf anhum al-imamah fis sunnah. Maka mereka Ahlus Sunnah akan berdalil dengan apa yang telah datang dari para salafus salih, dari kalangan sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang ma'ruf dari mereka tersebut berupa keimaman dalam masalah sunnah. Qala Ibnu Katsir fi tafsir qaulihi ta'ala, berkata al-Imam Ibnu Katsir tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy. Kata Ibnu Katsir, falin nasi fa hadza maqalat katsiratun jiddan laisa hadza mawdhi'a bastiha. Umat manusia dalam masalah makna ayat ini itu banyak sekali pendapatnya. Laisa hadza mawdhi' bastiha, ini bukan tempat untuk memaparkan panjang lebar. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Namun yang ditempuh dalam kondisi seperti ini, pada posisi seperti ini, madhabus salafus salih adalah madhab as-salafus salih, Malik wal Auza'i wa Thawri wal Laits ibn Sa'ad, ya, wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq. Ini para a'immah, sehingga akidah-akidah mereka, prinsip mereka itu yang layak kita ambil. Prinsip Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Laits ibn Sa'ad, wal Imam Syafi'i, Imam Ahmad wa Ishaq. Jelas Ibnu Katsir untuk mengajak kepada prinsip salaf. Wa qala al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, berkata al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan, wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqas salaf fi ibaratihim. Kata Ibnu Abil Izz, sungguh aku ingin mensyarah akidah Thahawiyah ini, salikan tariqas salaf fi ibaratihim, berupaya untuk menempuh metode salaf dalam ibarah mereka, wa ansaj ala man walihim, dan aku berupaya untuk mengeluarkan sesuai dari tempat sumber mereka, mutataffilan alaihim, ya, tatafful itu apa? Nyomot, nurut, ya, bagaikan anak. Maksudnya apa? Prinsip dia Ibnu Abil Izz ini tadi menguraikannya tadi ibarat seorang anak bayi di hadapan orang yang sudah tua, nurut, dibilang A, B, B. Gitulah kondisinya beliau ketika mensyarah akidah at-Tahawiyah. Difahami? Beliau uraikan satu persatu dari sumber-sumbernya tadi, kemudian beliau ikuti mereka, la'alli andummu fi sulukihim, la'alli andummu fi salkihim wa adkhulu fi idadihim, barangkali aku bisa tergabung di jalan mereka dan aku masuk pada golongan mereka. Wa qala al-Imam Az-Zahabi fi muqaddimati kitabi Al-Qayyim Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar, berkata al-Imam Az-Zahabi di awal-awal muqaddimah kitab beliau Al-Ulu, Kitabul Ulu, ini kitab yang bagus, ya.
Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar. Kemudian diringkas oleh Syekh Al-Albani dengan judul Mukhtasar Al-Ulu, kitab yang la yastagni anhu talibu ilmin, kitab yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, baik dia mubtadi, mutawassit ataupun muntahi. Kata Imam Az-Zahabi, fa in ahbabtu ya Abdullah, fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf, apabila engkau ingin insaf ya Abdullah, faqif ma'a nususil Qur'ani was sunan, maka berhentilah bersama dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sumangzur ma qalahu sahabat wa tabi'un, kemudian lihat apa yang diucapkan sahabat dan tabi'un, wa aimatut tafsir fi hadhil ayat, dan juga pendapat para ulama tafsir pada ayat-ayat ini, wa ma haqahu min madzhabis salaf, dan juga apa yang mereka hikayatkan dari mazhabus salaf. Fa imma an tantiq bi ilmihim wa imma an taskut bi hilmihim. Ada dua kemungkinan, engkau berbicara dengan ilmu salaf, berucap dengan bi ilmin, ya, wa imma an tantiq bi ilmin wa imma an taskuta bi hilmin. Ya. Ada dua kemungkinan, bisa jadi engkau berbicara dengan ilmu atau diam dengan hilm. Ini ucapan ma'ruf di kalangan salaf, idza takallama bi ilmin wa idza sakata bi hilmin. Kalau antum mau bicara, bicara dengan ilmu. Kalau antum tidak mampu bicara, diam, itu jauh lebih baik. Bi hilmin, dengan penuh santun, ya. Faqad ihtaja ahlus sunnah ila bayani izhari madhhabis salafis salih alladzina la yashukku ahadun fi annahum ahlus sunnah al-ma'rufun biha. Maka sungguh ahlus sunnati wal jamaah butuh untuk menjelaskan madhabis salaf as-salih alladzi la yashukku ahadun fi annahum ahlus sunnah al-ma'rufuna biha, yang tidak ada seorang pun yang ragu bahwasanya mereka adalah ahlus sunnah yang dikenal dengan sunnah. Ihtaju ila izhari dzalika, ihtaju ila izhari dzalika lamma bazaghat qurunu ahli bidah wal khilaf fa kharajat tilka tawaif wal firaq. Maka mereka ahlus sunnah butuh untuk menampakkan prinsip madhabus salaf. Kapan? Tatkala bazaghat qurun ahli bidah wal khilaf, tatkala muncul tanduk-tanduk ahli bid'ah wa ahlul khilaf. Fa kharajat tilka tawaif wal firaq, lalu muncul sekian banyak sekte dan kelompok-kelompok. Wa kanu, mereka ai ashab hadil firaq, para firaq ini tadi, yarawna annahum ala haqqin wa annahum al firqa an najiyah. Kata beliau, wal firaq wa kanu ashab hadil firaq, kelompok-kelompok yang menyimpang ini tadi, ahlul ahwa'i wal bid'ah, yarawna annahum ala haqqin, mereka menganggap mereka di atas kebenaran, wa annahum al firqa an najiyah, mereka menganggap bahwasanya mereka al firqatun najiyah. Dan itu nyata, ikhwan, di zaman sekarang pasti mereka mengatakan seperti itu, ya. Mereka merasa di atas kebenaran. Kalau antum bilang, ya, Asy'ariyah menyimpang, Maturidiyah menyimpang, Mu'tazilah menyimpang, Ikhwanul Muslimin menyimpang, pasti mereka marah. Antum akan dikatakan Wahabi, radikal. Maka tatkala mereka menganggap bahwasanya mereka di atas prinsip sunnah, mereka menganggap mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, maka butuh salafiyun untuk menampakkan mazhabus salaf. Apa mazhabus salaf? Kemudian disebutkan di sini, wa yastadilluna ala aqwalihim wa madzhabihim binususil kitab was sunnah. Ahlus sunnati wal jamaah berdalil, ya, untuk akwal mereka, untuk pendapat mereka dan mazhab mereka dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Atau ahlul ahwa'i wal bid'ah tersebut, ya, yastadillun kembali kemana? Ke al-firaq, ya. Yastadilluna ala aqwalihim wa madzhabihim binususil kitab was sunnah. Mereka ashab hadil firaq yastadillun, berdalil ala aqwalihim, untuk pendapat-pendapat mereka tadi, wa madzhabihim, dan mazhab mereka, binususil kitab was sunnah, dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan di ta'liq itu, kullu man yantasibu ilal islam yaqul ana astadillu bil kitab was sunnah. Lihat, ya, setiap orang yang menisbatkan kepada Islam pasti berdalil, pasti dia mengatakan ana astadillu bil kitab was sunnah, aku berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Mau dia MU, mau dia NU, mau dia barisan putih, barisan hijau, mau orang yang keliling-keliling ke masjid, dari rumah ke rumah,
apapun mazhabnya, pasti mereka mengatakan kami ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Lakinnal ibra fi tafsiril kitabi wa sunnah bi fahmi sahabah, hadha wal mizan. Akan tetapi yang menjadikan patokan itu dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah yaitu dengan pemahaman sahabat. Semuanya tidak ada, ikhwan. Ya. Bahkan Khawarij sekalipun tidak ada kami itu di atas prinsip bid'ah. Asy'ariyah pun pada prinsip apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau semata-mata kita mengatakan ayo kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu belum cukup. Tapi Ahlus Sunnah butuh apa? Bifahmi as-sahabah. Dan antum akan bisa melihat ya, bagaimana kondisi Tawaif di zaman sekarang. Semuanya akan terbedakan dengan ittiba'us sahabah. Tidak ada di kalangan mereka kami ngikuti Al-Quran dan Injil, ada yang dalam Al-Quran kami ikuti, ada yang dalam Injil kami ikuti. Tidak ada. Sekalipun Bansar tidak seperti itu, pasti akan mengatakan kami akan mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun yunazzilunaha ala ara'ihim, akan tetapi mereka posisikan Al-Quran dan Sunnah tadi ala ara'ihim, sesuai dengan apa? Pemikiran mereka. Wa yasrifunaha amma dallat alaihi dhawahiruha, dan mereka palingkan ayat-ayat atau hadis tadi dari apa yang telah ditunjukkan zahir ayat-ayat atau hadis tadi. Wa yad'una annahum muttabi'una lil kitabi was sunnah, mereka mengklaim bahwasanya mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa rubbama iltabasa al-amru ala amatin nas. Nah ini poin ketiga. Terkadang urusan ini tadi iltabasa, tersamarkan bagi amatin nas. Makanya jangan heran itu. Sebagian orang akan mengatakan itu juga ikut Al-Quran dan Sunnah. Ya, MU itu ikut Al-Quran dan Sunnah. Ya. Fahuna ihtajan nas ila izhari madzhabis salaf wa bayanihi. Maka disinilah butuh umat manusia untuk penjelasan madzhabus salaf. Ya. Walidah kana ahlul ilmi minal a'imah harisina ala ayubayyinu anna ma zakarum. Oleh karena itu ahlul ilmi dan para ulama semangat untuk menjelaskan apa yang telah disebutkan oleh para salaf. Itu zaman dulu ya ikhwan. Di zaman sekarang itu lebih samar sekali. Kadang sampai-sampai mungkin kita akan mengatakan ini betul-betul Ahlus Sunnah Salafi. Namun kalau dilihat lagi dengan timbangan yang lebih dekat, lebih akurat, ala fahmi sahabah, ala fahmi salaf hadil ummah, antum akan mencium nampaknya ini bau-bau ikhwanul muslimin. Dari judul kajian misalkan, sudah tidak dikenal judul kajian yang ngajak kepada al-alfaz asy-syar'iyyah, lafaz-lafaz yang syar'i. Ya. Dari judul kajian itu tidak menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i. Mungkin antum anggap sepele, tapi membahayakan. Lihat para ulama, kita kan mau ittiba para ulama. Mereka kan sudah berhasil. Tidak usah antum mengatakan, enggak, zaman sekarang ini perlu kita, supaya apa? Supaya berkembang dakwah. Antum tahu, di zaman dahulu belum ada yang namanya YouTube, ya toh? Belum ada Telegram, WA, Instagram, segala macam. Dakwah ini sampai ke Indonesia melalui jalannya siapa? Jalannya mereka. Berarti mereka lebih berhasil berdakwah dibandingkan kita. Melalui thariqahnya salaf. Ikuti saja apa yang misalkan judul kajian yang ditempuh oleh mereka dengan judul yang ada pada mereka. Indahnya Islam, nikmatnya berpegang teguh di atas sunnah, at-tamassuk bis sunnah, bahaya syirik, pentingnya tauhid. Ini kan judul-judul yang sudah ada di kalangan salaf. Nggak usah antum perindah, gas tipis-tipis. Sebutkan satu para ulama kita yang kibar berdakwah untuk mengajak kepada sunnah dengan judul kajian gas tipis-tipis. Jadi mas, kalau sepeda apa? Kayu tipis-tipis. Nah, enggak nyebut nama, ya. Jangan diposisikan. Ini untuk perbaikan. Ikuti saja mereka, mereka sudah berhasil. Ya ikhwan, kalau kita bisnis ya. Ini misalkan ya, Pak Roni bisnis sukses.
dalam membuat 1000 outlet es boba. Antum pasti ngikuti dia kan? Ini orang sudah berhasil, tidak punya YouTube, tidak punya media, tidak punya segala macam. Dari kalangan mereka sudah zaman sahabat, tabi'in sampai sekarang, ikuti saja gaya mereka dalam berdakwah. Perkara yang mubah ya ikhwan. Jangan bisnis. Jangan dicampur adukan. Mau jalan-jalan. Jangan dicampur adukan dengan bahasa. Ini juga metode yang perlu kita pembenahan ya ikhwan. Misalkan antum pengen jalan-jalan, wisata. Antum kemas sekalian. Apa namanya? Wisata dan dakwah. Ya antum mau dakwah, mau wisata. Wisata itu mudah. Akhirnya muncul mau ngadep siapa? Nada dan dakwah. Ini metode bukan metode dakwah salafiyah. Tipis talabusnya tadi. Antum mau wisata, jalan-jalan ya ikhwan, bisnis. Ya, refreshing. Dimas pengen apa? Sepedaan, enggak masalah. Ya. Gilang pengen motoran, juga enggak masalah. Tapi kalau antum bawa nama dakwah, apa dakwah yang di sini? Kan mungkin perlu ada istilahnya apa? Ada tausiah ya. Lagi wisata ada tausiah, silahkan, tapi tidak usah bawa dakwah dalam wisata tadi. Kenapa? Karena metode tersebut tidak ditempuh Al-Fauzan, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz. Apa mereka tidak jalan-jalan? Mereka manusia hidup di zaman sekarang. Sebagian masyayikh juga ada refreshing, tapi bedakan ya ikhwan, difahami? Nah, metode-metode seperti ini perlu diperbaiki. Apa yang ada pada para ulama di zaman sekarang, mereka sudah berhasil. Bukankah kita dididik oleh mereka? Kita mendapatkan ilmu adalah didikan mereka. Ikuti saja metode mereka dalam berdakwah tadi. Jangan ditalabus, tersamarkan. Misalkan yang hobi goes, sepeda. Goes and dakwah. Antum mau dakwah, mau goes. Difahami? Sepedaan ya sepedaan. Mubah. Rombongan misalkan sepedaan. Rombongan siapa? Darul Hadis, sepeda. Capek berhenti. Mungkin ada yang perlu diambil ibrah Pak Wahid ya. Masya Allah ikhwan, inilah kita ambil pelajaran bahwasanya begini. Nabi SAW mengatakan seperti ini, mubah Pak Wahid. Ya enggak? Enggak masalah. Ini namanya memanfaatkan perkara yang mubah dengan dakwah. Tapi kalau antum persiapkan seakan-akan tablik akbar, ya enggak? Dengan mengumpulkan seluruh para pasang spanduk besar-besar, goes and dakwah ilal kitabi was sunnah. Apa kalau bahasa Inggrisnya apa? Ilal kitab was sunnah tuh. Back to ilal kitab was sunnah. Ya, gitu. Ya, gimana Mas? Misalkan goes and dakwah. Misalkan contoh, ini siapa salafnya tadi? Pertanyaan siapa salaf? Antum-antum yang sering bertanya, mana rekomendasi? Tanyakan kepada para ulama. Ya Syekh, fa'alna fi biladina hakadha. Yajuz amla? Tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana antum sering bertanya dengan Ustadz Fulan, Ustadz Alan. Ya Ustadz, bolehkah belajar di sini? Bolehkah ambil ilmu di sini? Kenapa antum tidak bertanya dengan para masyayikh? Kami tidak ngerti masyayikh. Ustadznya antum suruh tanya. Boleh tidak seperti ini? Difahami? Nah, bedakan dalam dakwah ini tadi. Difahami? Dakwah ikhwan, perkara yang mubah. Supaya apa? Supaya dakwah kita ini diberkahi. Ingat, dakwah salafiyah ini tadi, yang butuh kepada dakwah salafiyah itu kita, bukan dakwah butuh ke kita. Kalau ingin diberkahi, seperti itu tadi. Adapun modifikasi dan yang lainnya, yang lambat laun akan tercemar. Contoh yang lain kadang yang apa namanya, kita juga sering ikut-ikutan ya, dengan metode-metode ikhwanul muslimin. Misalkan kotak infak pengajian. Itu siapa mazhab yang pertama kali mencetuskan seperti ini? Kalau ada kajian dikelilingkan, diputarkan.
Anda mau tanya, siapa pencetusnya? Bukankah mereka kan? Kajian-kajian ibu-ibu, kajian-kajian umum itu kan? Ya toh? Nggak bolehkah pungut Cuman bedanya kalau di Masjid Agung itu keliling. Kalau kita cuman didorong baik. Boleh enggak galang dana? Jawabannya boleh, tapi metode-metode seperti ini bukan metode salaf. Kenapa? Di antara metode salaf memperhatikan dengan fokus apa yang ustadz yang sampaikan kan? Ya toh? Bukan lagi nyatat kerontang, lagi nyatat lewat lagi kerontang, sampai mungkin sebagian antum 3 kali dapat kotak kardus itu. Iya apa enggak? Boleh enggak pungutan dana? Jawabannya mubah kalau memang dibutuhkan. Antum merasa terganggu enggak? Terganggu. Sekarang kita ilmiah di kalangan salaf. Yang seperti itu ada enggak di kalangan salaf? Bukankah salaf dulu fokus mendengarkan dengan seksama? Mungkin jawabannya butuh transportasi ustadz. Nah, kadang seperti itu ya ikhwan. Kitanya ustadznya yang merasa juga tidak enak. Sampai ada sebagian yang duduk depan ana di meja ini, dia gini sambil ngeliatin ana, tidak kelemahan, ya, tidak kelemahan, dia tidak kelemahan, masukkan duit itu ini sambil nengok ustadz. Dalam hati ana, ya Allah kadang kesian juga nengok ini. Ya enggak? Yang profesional lah untuk dalam penggalangan dana. Itu tadi. Ini juga. Makanya kita ini jangan ada muncul di suatu pengajian seperti ini, ikut semua. Muncul pengajian seperti ini, kita ikut. Jangan ditalabus metode-metode seperti ini. Membahayakan. Kalau lama-lama kita tidak mengikat kepada pemahaman salaf, makin hari makin akan sudah kita tergiring dengan kondisi. Karena kenapa ya ikhwan? Gini. Tidak kita pungkiri, sebagian orang-orang yang mengaji mengenal dakwah salaf ini adalah orang-orang yang dulunya ngaji dengan Ikhwanul Muslimin. Ya enggak? Yang LDI, yang mantan PKS, yang mantan mungkin jamaah tablik, yang mantan segala macam dulunya. Sehingga ketika ngaji kadang muncul ide-ide kayaknya bagus ya, kami dulu begini. Ini kalau diterapkan, tatkala diam, tidak ada pengikatan kepada mazhabus salaf, akhirnya terbiasa. Yang seperti ini kembalilah kepada mazhabus salaf. Namun kebanyakan kalau kita mau melihat kondisi yang ada, kebanyakan kita tidak ngelihat ke sana. Kita ngelihatnya apa? Kalau sudah masyhur diamalkan oleh satu pihak, maka kita akan mengikut kepada pihak tersebut. Teknis ya teknis, tidak masalah. Perkara yang mubah tidak masalah. Tapi jangan dicampur adukan. Kemudian, wa maqaluhu min masail al-i'tiqad wa huwa qawlu man sabaqahum min a'immatis salaf min as-sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim. Serta apa yang mereka ucapkan dari permasalahan-permasalahan i'tiqad, yaitu perkataan orang yang mendahului mereka dari kalangan a'immas salaf min as-sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim, dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Liyu'lam anna man khalafa dzalika laisa huwa min qaulihim, supaya bisa diketahui bahwasanya orang yang menyelisih hal tersebut bukan termasuk qaulnya mereka. Wala min hadihim, bukan juga bimbingan sahabat. Wa annahu min aqwal ahlul bid'ah wal khilaf, dan itu termasuk aqwal ahlul bid'ah dan ahlul khilaf. Kemudian jawazul intisab ila salaf. Untuk masalah kotak infak tadi ya kawan, di Masjid Tauhidur Rahman itu awal anak kajian di sana pernah mau dikelilingkan kotak infak. Anak bilang jangan, ini pelanggaran terhadap majelis ilmu. Kenapa? Kalau kita kelilingkan kotak infak itu tadi, kenapa dilarang kotak infak pada hari Jumat? Anak mau tanya dulu, antum jawab dengan ilmiah. Mus'ab Derli, kenapa kotak infak dilarang diputarkan pada khotib sedang berkhutbah? Apa? Mengakui ibadah, mengagungkan ibadah. Tujuannya tadi istimewa,
ya toh, mendengarkan khutbah. Sehingga tatkala disampaikan materi, tujuan kita kan mendengarkan. Ya kan? Kalau kita mau melihat bagaimana majelisnya salaf dalam majelis ilmu, betul-betul mereka memperhatikan kan? Pegang buku, dengarkan. Ya kan? Tidak tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Nah, ketika khutbah Jumat diputarkan, dikelilingkan, itu kan perkara yang laghun, bisa memecah konsentrasi. Sedangkan adab Jumat itu istima'ul khutbah. Ya kan? Nah, ketika ada pengajian sampai 3 kali mutar kardus ini tadi, atau ditaruh 5 kardus, ya enggak? Karena ada tablik akbar, kayaknya tablik akbar ini lumayan nih, tablik akbar ini cari donasi untuk pondok pesantren ini, diputarkan kondisinya seperti itu, apakah tidak memecah konsentrasi? Ya kan? Sekarang gini, ini nyata, antum lagi nulis atau lagi dengarkan, tiba-tiba kotak itu datang, ya enggak? Antum pasti geser kan? Antum geser. Kemudian yang datang lagi, antum geser lagi, yang datang lagi, geser lagi. Nah, sekarang permasalahannya, kalau kita mengatakan ini tidak boleh, pengingkaran, karena sudah talabusnya sudah bercokol, pasti akan dikatakan apa? Ini keras sekali. Padahal ini teknik. Tapi kalau kita mau melihat kepada metode salaf dalam menuntut ilmu, apakah seperti itu? Tidak. Antum pernah dengar hadis mereka sampai di majelis A'mash, gimana majelisnya murid A'mash? Sampai gaduh pun, ya enggak mau A'mash. Mereka mendengarkan dengan seksama. Antum pernah baca kisahnya Rabi ibn Sulaiman, sampai dia, atau Imam Syafi'i ya, di hadapan Imam Malik, gimana katanya? Aku membuka kertasku di hadapan Imam Malik, safha ya enggak? Selembar demi selembar, supaya jangan sampai lipatan ini ketika buka itu kan, kalau kita kan buka terdengar Imam Malik. Salaf dalam menuntut ilmu seperti itu, bukan kerontang kata duit recehan itu tadi. Antum masukkan duit 2.000 rupiah logam. Pengalaman anak pernah hadir di salah satu majelis yang salah seorang ustadz ada ikhwan mengelilingkan kotak infak itu, anak duduk di belakang, itu suara kerontang katanya tadi. Duit receh ternyata ada yang masukkan. Isinya kotaknya bukan kardus 10, yang kotak itu kayu. Didorong cak ini tadi. Krotak. Antum bayangkan kalau 10 krotak. Nah, makanya kan penting lagi kita kembalikan metode ngaji kita pun kepada madhabus salaf. Oh, dakwah butuh dana? Jawabannya iya. Mungkin bisa ditaruh, ya. Ada tulisan kardus, taruh di pojok, infak kajian. Yang mau infak, yang enggak ya sudah, uzur bagi dia. Kajian nyaman, tenang, ya toh, tanpa harus mengganggu orang lain. Nah, adakah kita berupaya untuk mengkaji seperti ini tadi? Nah, ini yang seperti ini penting ya ikhwan, ya. Kemudian halaman berikutnya, ingat ya, ana bukan mengkritisi donasi, itu beda lagi. Donasi silahkan, caranya itu tadi. Kalau di sebagian pengajian itu sebagian khutbah masjid itu lebih parah lagi, itu keliling dia bawa kotak itu. Kalau Jumat masjid biasa kan cuman didorong ya, sebagian masjid itu orangnya yang keliling. Ini kotak dia bilang, keliling. Tahu Pak Roni masjid mana? Jagung. Ya itu tek keliling satu persatu. Jangan sampai kayak nyingok ikas kajian, caknya kurang budget ini, kajian di sini padat. Tek. Anak khawatir nanti berimajinasi. Yang namanya syaitan itu membuat kita terus maju terus. Ya. Jadi cukup ya kalau misalkan kawan-kawan ada panitia kajian segala macam, taruh dan umumkan ke jamaah. Insya Allah kita dakwah ini butuh ta'awun, butuh segala macam. Ini ada kotak untuk ingin infak, silakan infak. Tidak kita kelilingkan. Atau misalkan kalau mengundang tabligh akbar, ini pondok pesantren sedang pembangunan, kita punya kotak infak. Itu yang mau infak silakan masukkan ke sana sama panitia misalkan kan. Silakan.
Jangan kardus, keliling lagi kardus, sudah datang lagi kardus itu tadi. Sampai sebagian antum mungkin pernah mendapati 3 kali kotak itu yang sama itu datang. Pernah ngalamin? Dari? Hah? Sering. Kotak yang sama berkali-kali datangnya. Sudah datang, geser, kaget datang lagi. Datang lagi. Nah, seperti ini ya dihindari ya. Bukan tidak boleh dalam hal ini tadi. Siapa sunnahnya? Wallahu alam. Kalau dugaan anak imma MU, imma NU yang mengumpulkan seperti ini tadi. Akhirnya diikuti oleh dari kalangan sebagian kawan-kawan kita. Ya. Afwan ikhwan, berkaitan anak sampaikan yang tadi anak sampaikan. Anak tidak itu umum ya. Anak tidak menunjukkan di kajian tertentu, panitia tertentu, ikhwan tertentu. Yang namanya dakwah ini tadi sekali lagi anak luruskan, yang namanya dakwah ini tidak lepas yang namanya membenahi toh. Kalau seandainya ada yang punya sudut pandang cara seperti itu dibenarkan, silakan. Dengan argumentasi yang dia miliki pertahankan baik-baik. Itu punya prinsip salaf. Difahami? Bukan jangan sampai setelah keluar dari sini atau mungkin ada yang dengar rekaman dan yang lainnya mengatakan, wah ini keras pemahamannya begini. Ya ikhwan, yang namanya kita hidup ini tadi, ya kita dibebani untuk meyakini ilmu yang ada pada kita, kemudian menyampaikan apa yang kita ketahui, ya toh. Contoh permasalahan, antum kalau seandainya berpendapat kunut subuh itu sunnah, ada yang mengatakan kunut subuh bid'ah, antum jangan baperan, karena sebagian orang ini Wahabi cuma pacak membid'ahkan baik, tidak toleransi. Kewajiban antum kalau antum meyakini itu sunnah, bawakan dalilnya, bawakan sunnahnya, bawakan akwal salaf, sampaikan kepada para jamaah. Difahami? Itulah yang bentuk namanya rahabatus sadar, lapang dada dalam masalah khilaf. Difahami lah. Nah tadi anak sebutkan masalah kotak infak tadi yang dikelilingkan di majelis taklim. Kalau seandainya antum memandang itu tadi diperbolehkan dan butuh, dituntut antum apa? Mencari penguat. Antum tidak masalah. Antum mengatakan ini dengan argumentasi atau dengan fatwa para ulama, berarti itu dengan versinya Anda. Silakan. Sebagian salaf mengatakan apa? Qad ahsana manintaha ila masami'a. Telah bagus orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kita menyampaikan seperti ini berdasarkan ilmu yang ada pada kita. Kita tidak tahu ilmunya antum. Kalau antum punya ilmu seperti itu, ya silakan. Anda amalkan apa yang Anda yakini tadi. Difahami? Sebagian orang kadang baperan. Payah hidup kalau hidup baperan ini tadi. Kalau anak pribadi ikhwan, orang mau mengatain anak apapun terserah. Yang penting anak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah SWT dengan ilmu dan argumentasi apa yang anak miliki. Titik. Difahami? Sama seperti Dimas tadi. Ketika antum sebagai panitia kajian, misalkan contoh Dimas, antum yang buat kajian-kajian seperti itu Dimas ya, dan antum memandang itu tidak menjadi mazhabus salaf. Ini kan versinya yang ilmu yang ada pada kita. Ini metode tidak dikenal di mazhabus salaf. Ya, tidak dikenal di kalangan para ulama kita. Ternyata antum punya ilmu. Antum pernah bertanya dengan alim fulan. Antum pernah minta fatwa. Ada alasannya. Ya sudah, berarti apa? Qad ahsana manintaha ila masami'a. Sungguh telah bagus orang berhenti sesuai dengan apa yang dia ilmui. Berarti antum mengamalkan apa yang antum ilmui. Ana mengamalkan apa yang tidak ana ilmui. Dari perkara tersebut, ana meyakini seperti ini. Faham antum baik-baik? Sebagian orang baper sekali. Sebagian orang itu ingin memaksakan pendapatnya dia, sehingga membuat orang lain tidak boleh berbicara sama sekali. Ketika Anda berbicara akan muncul lontaran apa? Dengan ucapan-ucapan keras, hulu, ya. Nahdzirlah istilahnya itu. Nah, seperti itu. Difahami? Bilang. Ya. Tadi misalkan Dimas, antum sepedaan masalahnya Anda lihat. Antum mau buat klub. Goes dan dakwah. Ya, setiap Ahad pagi. Antum ngumpul sekalian. Ayo kita jalan sepedaan pagi-pagi plus kajian. Ya enggak? Pasang spanduk olahraga dan dakwah, iya enggak? Nah,
Dan antum pandang berdasarkan ilmu qawaid yang antum miliki, ternyata cara seperti ini tadi juga tidak menyelisih mazhabus salaf dalam berdakwah. Ya enggak masalah toh. Ya kan? Jangan antum baperan. Sama sebagian orang. Ini masalah video. Masalah video ini kan khilaf di kalangan para ulama, ya toh? Antum berdakwah menggunakan kamera video. Tahu-tahu ada orang yang mengkritisi. Video haram, tidak boleh, begini-begini. Menyampaikan dalil, bahkan buat tablik akbar. Ya antum tidak usah. Ini keras sekali dalam masalah ini. Ya sudah, itu ilmu yang ada pada dia, dia punya argumentasi. Antum punya argumentasi enggak? Kalau punya argumentasi ya sudah. Selesai toh. Orang itu kan dituntut beramal dan menyampaikan apa yang dia ilmui. Faham Pak Roni? Ana lihat, ana mencermati sebagian orang enggak seperti itu. Dia ingin memaksakan, itu namanya ilzam, memaksakan pendapat orang lain. Enggak boleh, ikhwan. Sehingga ketika ada orang menyampaikan yang berbeda dengan amalan dia, pendapat dia, itu seakan-akan ada badai topan yang menghantam dia. Ini namanya hidup penuh dengan baper, gampang baper. Difahami baik-baik. Contoh misalkan, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan kita muamalah, kerjasama, jual beli, misalkan dengan alul ahwa'i wal bid'ah, dengan argumentasi yang dia miliki. Ya toh? Nah, antum Dimas ternyata memandang kalau jual beli, muamalah itu boleh saja dengan argumentasi yang antum miliki. Antum jangan merasa tersinggung dengan Ustadz Gilang ini tadi. Gilang ini kurang lapang dada. Enggak, ini tadi jamaah tahdzir, masa jual beli beda boleh? Itu kan ilmu yang ada pada dia toh. Faham antum? Nah, sebagian orang kadang dia ketika beda, ada orang beda, itu seakan-akan badai topan yang menyerangnya tadi. Ya kawan, kalau antum merasa amalan antum tadi ada argumentasi, ada ilmu, enggak usah antum sakit hati. Ya toh? Antum lihat artis ahlul ma'asi, bukan? Ahlul maksiat. Mereka memandang tindakan mereka tadi tidak menyalahi aturan dan tidak menzalimi orang. Sakit hati tidak mereka? Dihujat. Tidak sakit hati. Ya toh? Yang penting mereka jalan, mereka punya alasan dalam keadaan nyata tindakan mereka di atas kemaksiatan. Lah kenapa antum yang katanya seorang salafi, sunni, seorang dai bahkan yang punya argumentasi, ketika ada orang yang berbeda dengan antum, antum merasa sumpek dada. Yang ini poin seperti ini, anda ingatkan baik-baik. Karena seseorang itu, ikhwan, dituntut untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Contoh tadi misalkan, anda memandang dalam majelis ilmu, dalam adab, sebatas ilmu yang kami ketahui. Enggak, caranya seperti itu di majelis ilmu. Di majelis itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan perhatian, mendengarkan dengan baik, bukan tersibukkan dengan kaleng dan kardus. Difahami? Nah, kalau seandainya antum Ustadz Mus'ab memandang seperti itu, boleh. Ya enggak? Boleh. Ya tugas antum apa? Mendukung pendapat antum toh? Antum buka kajian. Antum buka kajian, antum buka ceramah, antum sampaikan cara seperti ini, tidak masalah, diperbolehkan dalam syariat. Ana sudah bertanya dengan sebagian masyaikh fulan, fulan. Itu tidak masalah. Ini cuma teknis. Ya toh? Tidak masalah. Contoh misalkan, tidak apa-apa. Kenapa? Dulu Rasul ketika khutbah, beliau pernah khutbah Id. Beliau setelah khutbah laki-laki, beliau mendekati kaum wanita, memberikan nasihat kepada kaum wanita, menganjurkan mereka untuk bersedekah. Kemudian ketika itu Bilal menyiapkan kain bajunya tadi untuk mewadahi ada wanita yang melemparkan gelang, cincin, kalung. Ini namanya argumentasi kan? Ya toh? Nah, gitu loh maksud ana tuh. Ajak ilmiah, bukan ini pemahaman keras. Masa cuma kotak infak itu aja dipermasalahkan? Nah, enggak seperti ini namanya. Ini bukan mengajak ikhwan-ikhwan kita di atas prinsip salaf, bukan diajak untuk ilmiah. Itu pernah dilakukan oleh Bilal, cuman bedanya zaman Bilal itu kardus, kain. Zaman sekarang kotak. Toh waktu itu Bilal megangi,
gitu loh. Ya enggak? Ana juga pernah bertanya dengan para ulama, dengan masyayikh, mengatakan tidak masalah, tidak mengapa. Difahami? Untuk lil maslahat. Ya toh? Nah, udzur atau selainnya enggak masalah. Masya Allah, faedah baru seperti itu. Ya. Tapi kalau namanya taktil itu tadi mengarahkan murid-murid tidak dengan cara ilmiah, itu bukan mazhabus salaf. Difahami baik-baik. Dulu ada pernah yang Japriana dari kawan-kawan yang pernah belajar di Yaman masalah video ini. Ana bilang, cobalah antum cek lagi fatwa para ulama, coba kita lakukan perbandingan. Nggak ada sampai kolot pemikiran dari Yaman dibawa ke Indonesia. Nggak seperti itu. Mereka kan punya argumentasi, punya dalil. Ana katakan, coba dilihat lagi fatwa para ulama yang lain. Jangan antum merasa baper sekali, gitu. Nah, atau contoh, misalkan Dimas, HP putu itu, antum WA-nya antum, putu profilnya antum, wajahnya antum. Ya, ada orang bilang, enggak boleh kayak gitu, dengan alasan pada dia. Nah, antum itu bukan caranya mengatakan, oh antum keras niat pemahaman cak ini tadi. Ilmiahnya antum gimana? Misalkan contoh, Anda dapati sebagian masyayikh menyatakan tidak masalah, supaya tidak dipalsu. Misalkan kan, supaya tidak dipalsu, berarti betul-betul akun dia. Ya enggak? Karena sebagian masyayikh ada yang seperti itu. Nah ini kan namanya ilmiah, bukan dengan cara, sudahlah antum kalau belajar ke sana jadinya kayak gini. Tidak seperti itu ya kawan. Bukan itu mendidik cara ilmiah. Kenapa? Kalau kita ajak murid-murid kita dengan cara seperti itu, maka lambat laun secara tidak sadar kita tidak mengikat mereka kepada argumentasi dalil. Dan lambat laun ketika kita tidak lagi mengajari mereka, mereka akan menyimpang dengan sendirinya. Makanya jangan ikat, nasihat masyayikh kami dulu, guru-guru kami, janganlah ikat akidah antum dan manhajnya antum kepada gurunya antum, tapi ikatlah dengan as-sawabit. As-sawabit itu perkara-perkara yang sudah baku dari prinsip salaf. Kalau antum ikat dengan sawabit, ketika ustadznya antum meninggal dunia, ulamanya antum meninggal dunia, maka antum masih berpegang dengan sawabit ini tadi. Tapi kalau antum ikat dengan seseorang, maka lambat laun antum akan punah ketika orang tersebut punah pula. Naktafi bihadzal qadar.